Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mencoba menjelaskan tentang bab hadzf wa dzikr fil musnad. Yang pertama yaitu pengertian dzikr. Pengertian dzikr yaitu menyebut. Maksudnya di sini adalah menyebut musnad ilaih. Seperti contoh al-ustad. Itu menjadi jawaban dari manjaa. Al-ustad di sini itu menjadi dzikr fi musnad ilaih. Nah, adzikr mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama untuk menambah kemantapan. Yang kedua untuk menjelaskan dan membedakan. Misal seperti contoh Muhammadun muhadirun. Muhammad adalah orang yang penceramah. Itu menjadi jawaban dari pertanyaan man muhadirun. Jadi di sini Muhammad itu untuk menjelaskan jawaban dari man muhadirun. Yang ketiga yaitu menganggap mukhatab tidak tahu. Mukhatab adalah orang yang diberi jawaban. Jadi ketika mukhatab tidak tahu, kita itu dianjurkan untuk memberi dzikr terhadap musnad ilaih. Keempat, karena mutakalim senang menyebutnya. Jadi seseorang ketika senang dengan seseorang itu, dia akan menyebutkannya berulang kali. Seperti contoh min aina anti, ana min Surabaya. Karena di sini disebutkan ana itu menjadi dhamir. Yang kelima yaitu mengagungkan. Yang keenam untuk memanjangkan perkataan. Jadi supaya perkataan itu tidak terlalu jelas, maka dibutuhkan untuk sebuah pemanjangan perkataan. Dengan salah satunya dengan menyebut dzikr fi musnad ilaih. Yang ketujuh yaitu untuk menghina seseorang. Jadi ketika kita ingin menghina seseorang, kita bisa menggunakan dzikr fi musnad ilaih. Seperti contoh Ahmad Qobihun, seperti gitu. Seperti contoh Ahmad Sariqun dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hadzf. Arti hadzf bermakna membuang. Maksudnya di sini adalah membuang musnad ilaih. Musnad ilaih itu bisa dihadzfkan apabila yang pertama sudah diketahui maksudnya oleh pendengar. Jadi ketika musnad ilaih sudah diketahui oleh pendengar, kita tidak perlu menyebutkan untuk kedua kali, karena itu akan menyebabkan pendengar itu mungkin merasa itu tidak penting disebutkan. Yang kedua yaitu mencoba ingatkan pendengar kuat atau tidaknya pendengar tersebut. Yang ketiga, supaya mudah ingkar bila diperlukan. Jika ketika kita ingin ingkar kepada seseorang dengan cara tidak menyebutkan musnad ilaih. Seperti contoh man ja'al hadir fil masjidi, kita jawab ana. Padahal di situ saya tidak hadir, tapi di sana disebutkan kita yang hadir. Itu untuk salah satunya untuk memudahkan ingkar bila diperlukan. Yang keempat, karena tergesa-gesa. Karena mungkin mutakalim atau mukhatib itu tergesa-gesa. Karena mungkin mukhatib itu dalam menjawab mutakalim tergesa-gesa, mungkin akan bepergian atau sebagainya. Yang kelima, untuk mengagungkan. Jadi ketika kita ingin mengagungkan seseorang, kita bisa menggunakan hadzf musnad ilaih. Yang ketujuh yaitu untuk menghina seseorang. Seperti dzikr tadi, jika kita ingin menghina seseorang, kita bisa menggunakan hadzf atau dzikr. Yang kedelapan yaitu karena situasi darurat. Karena terkadang kita dihadapkan oleh situasi yang darurat, maka kita tidak bisa menjawab pertanyaan orang secara jelas. Dan yang terakhir itu untuk mengikuti penggunaan bahasa Arab. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.